Alana melangkah dengan ringan. Rambut hitamnya yang dipotong model bob begitu indah diterpa cahaya mentari. Tampak bersinar, kontras dengan kulit sawo matanya yang bersih berkilau, bagai memiliki efek tanning. Di dekapnya map berisi semua berkas pendaftaran ulang. Ia akan tunjukkan nanti pada Wisnu. Tak sabar ia melihat ekspresi kekasihnya itu. Pasti ada pancaran bangga. Pasti ada pelukan dan kecupan selamat. Pasti ada rasa lega yang meluap. Setahun menjalani hubungan cinta jarak jauh sangatlah melelahkan. Ketika akhirnya Wisnu diterima di perguruan tinggi negeri di Bandung, sementara Alana masih harus menyelesaikan SMA di Surabaya. Keduanya hanya bertemu 6 bulan sekali. Praktis setahun ia masih hanya bertemu 2 kali. Dengan alasan biaya, Wisnu tak bisa sering-sering pulang ke Surabaya. Ia pun menolak ketika Alana menawarkan untuk membiayai transportasi pulang pergi 3 bulan sekali asal mereka bisa bertemu. Bukan tipeku bertopang dagu dan menerima begitu saja. Kuharap kamu mengerti, Alana. Begitu ucap Wisnu. Alana pun mengerti dan bersyukur. Karena dengan begitu, ia merasa semangatnya untuk bisa menembus perguruan tinggi negeri yang sama semakin melecut. Alana bagai mendapat energi ekstra hingga akhirnya ia diterima lewat jalur kehormatan. Alana benar-benar tak sabar. Ia bisa bayangkan bagaimana hari-harinya akan selalu indah jika ia satu kota, bahkan satu universitas dengan Wisnu. Tak perlu lagi dak-dikduk penasaran lantaran Wisnu lama tak memberi kabar. Ini akan menjadi babak baru dalam kehidupan. Babak yang indah. Alana berhenti di kantin kampus tempat Wisnu menetapkan lokasi pertemuan. Ia panjangkan leher untuk mencari sosok ganteng yang selalu dipujanya itu. Alana mendekati sosok dengan wajah dan tubuh yang sama, tetapi jauh lebih kurus dari Wisnu yang selama ini ia kenal. Kamu habis sakit? Kok tidak kasih kabar? Jangan khawatir, setelah ini aku akan paksa kamu untuk makan banyak, makan enak. Jangan seperti anak-anak kosan yang lain yang bergantung pada mie instan. Kamu pasti bisa makan lebih nyaman kalau ada aku. Jangan harap aku akan memasak untukmu. Aku kan tidak bisa masak, tetapi paling tidak aku akan temani kamu makan di mana saja. Tidak ada istilah malas makan jika dilakukan bersama pacar. Celoteh Alana. Tangannya mengapit lengan Wisnu dengan manja. Wisnu hanya tersenyum sedikit, lalu kembali datar. Selamat datang di Bandung, Alana. Sama juga atas prestasi yang sudah kamu capai. Aku bangga sekali. Sambutan Wisnu memang hangat, tetapi sedikit melenceng dari yang Alana bayangkan. Di kepalanya, Wisnu akan memeluk erat layaknya sepasang kekasih yang sudah lama tak berjumpa. Wisnu akan mengajaknya makan di tempat romantis. Bukankah di Bandung banyak tempat-tempat romantis? Tapi Wisnu hanya menyambutnya dengan semangkuk mie kocok, kaki 5, dan teh botol dingin. Mungkin Wisnu tak punya banyak waktu. Alana mencoba mengerti. Tetapi Alana tak mengerti ketika Wisnu datang ke indekosnya dan berbicara serius tentang masa depan mereka masing-masing. Alana sedikit mengenyit dengan mendengar kata-kata Wisnu. Aku ingin bicara serius tentang masa depan. Masa depanku dan masa depan kamu. Ada gelegar rasa tak nyaman menyerang. Mengapa Wisnu tak menyebut masa depan kita? Anak teknik memang begitu, pikir Alana. Tetapi rupanya Alana salah menilai. Alana, kamu tahu aku ingin segera lulus. Aku ingin segera bekerja. Bukan sembarang bekerja. Aku ingin diterima di perusahaan besar dan benefit yang bisa membayarku dengan rupiah yang banyak pula. Tahu mengapa? Karena aku hanya bisa menjadi tulang punggung keluargaku. Ibuku tidak terlalu sehat. Aku anak pertama dan punya 2 adik. Aku harus bisa membantu ibuku. Kamu tahu sendiri, ayahku pergi entah kemana. Wisnu berhenti sebentar dan meneguk air kemasan yang disuguhkan Alana. Alana menanti kelanjutan kalimat Wisnu dengan sabar, meski perasaan tak enak itu semakin mengganggu. Ke arah manakah pembicaraan ini? Saat ini aku pun harus membagi waktu.
antara kuliah dan bekerja. Jadi Alana, aku sangsi, aku akan punya waktu untukmu. Intinya, aku ingin kita berhenti dulu melanjutkan hubungan kita. Izinkan aku fokus untuk diriku dan keluargaku. Aku tak ingin membuatmu sakit hati di kemudian hari. Sedetik, 2 detik, 3 detik. Alana terdiam. Pendengarannya masih sehat. Otaknya pun sangat sehat. Jadi tak mungkin ia salah dengar atau salah mengartikan kata-kata Wisnu barusan. Wisnu ingin hubungan cinta mereka berakhir. Apa salahku? Tanya Alana, mengharap penjelasan yang lebih jelas. Wisnu menggeleng. Kamu sama sekali gak salah. Dengarkan aku. Kamu sama sekali gak salah. Wisnu mengucapkan kalimat terakhirnya dengan perlahan dan penuh penekanan. Aku tidak punya waktu untuk menjalin hubungan spesial dengan gadis manapun. Aku diburu waktu. Mungkin usia ibuku tak lama lagi. Kerusakan ginjalnya bisa membuatnya pergi kapanpun. Maka sementara beliau masih ada, aku harus segera menyelesaikan kuliah, agar nanti bisa membantu beliau lebih banyak. Itu saja. Kuharap kamu mengerti. Jika kita memang berjodoh, Tuhan pasti memberikan jalan untuk kita kelak. Alana masih tak bisa mengerti. Otaknya bagai melambat mencerna kata-kata Wisnu. Tetapi satu hal yang ia tangkap, tak ada masa depan untuk dirinya bersama Wisnu. Dan ia juga tahu, tidak pernah ada kata dan cara yang tepat untuk sebuah perpisahan. Tetapi bukan seperti ini yang Alan inginkan untuk terjadi. Sejak kejadian itu, selama setahun, Alana bagai orang sekarat. Tak ada gairah untuk kuliah. Kehidupannya kacau, dan nilai-nilai kuliahnya menyeramkan. Tahun berikutnya, Alana kembali ke Surabaya. Ia mulai lagi dari awal. Ia diterima di perguruan tinggi negeri Surabaya. Bandung membuat hatinya selalu tercabik-cabik, setiap saat dan setiap sudut. Bagaimana perkembangannya, Alana? Kapan Pak Wisnu bisa datang menemui saya? Pertanyaan Pak Stefanus yang muncul tiba-tiba membuat Alana, Winda, dan Dewi berpandangan. Alana heran bagaimana Pak Stefanus seringkali muncul tanpa ketahuan. Atau jangan-jangan beliau punya ilmu sihir? Belum ada jawaban, Pak. Dari tadi ponselnya tidak aktif. Mungkin beliau masih rapat, jawab Alana sekenanya. Baiklah, saya tunggu kabar selanjutnya. Coba terus untuk menghubunginya. Bos besar kita ingin sekali segera mendapat jawaban. Calon yang satu ini istimewa. Jadi kalian tak usah repot-repot mencari orang untuk posisi manajer divisi farmasi. Setelah Pak Stefanus berlalu, Dewi terbahak. Alana dan Winda heran apa yang membuat Dewi tertawa seperti itu. Alana meremas selembar kertas tak terpakai dan melemparnya ke arah Dewi. Aduh, aku sudah menahan tawa sejak kamu menyebut si Wisnu ini dengan kata beliau, ujar Dewi sambil masih tertawa. Alana merenggut kesal. Ya sudah, kalau kalian tidak keberatan, bisa tidak tinggalkan aku sendiri sebentar. Aku mau menelpon Wisnu. Dewi setuju, karena ia juga akan keluar kantor menuju lokasi walk-in interview di salah satu kampus. Winda pun menghalah. Ia keluar menuju toilet. Entah memang karena ingin buang hajat atau karena ia tak punya tempat pelarian yang lebih baik. Setelah hanya tinggal dirinya sendiri di ruang HRD, Alana mencoba mengumpulkan keberanian. Ia membaca lagi lembaran surat lamar yang ditulis Wisnu dalam bahasa Inggris. Pilihan bahasanya cerdas, menurut pengamatan Alana. Lalu ia membuka lembaran CV, mencari tahu kemana saja Wisnu selama ini. Dari CV itu, barulah ia mengerti mengapa bos besar mereka sangat tertarik pada Wisnu. Wisnu lulus dari jurusan teknik industri dengan nilai cum laude dan langsung ditampung perusahaan farmasi terkemuka. Setahun berikutnya, ia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan penting di kantor pusat perusahaan tersebut yang terletak di Jerman. Setelah 2 tahun di sana, Wisnu kembali ke Indonesia dan bergabung dengan perusahaan sejenis
Ini adalah tahun keduanya di perusahaan baru itu, dan kawan dari bos besar merekomendasikannya untuk bergabung di Skanda Pacific. Alana menghembuskan nafas, jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Padahal Ana baru menatap telepon, belum mengangkat gagangnya. Bolak-balik ia menarik nafas, lalu menghembuskannya dengan kasar. Ia gusar. Ya Tuhan, dari Jerman kembali ke Indonesia. Ada begitu banyak kota di Indonesia yang bisa Wisnu pilih. Mulai yang berawal dari abjad A sampai Z. Mengapa ia memilih kembali ke Surabaya? Saat ini juga ia harus menelpon seseorang yang sudah dengan kejam mempermainkan perasaannya. Yang sudah membuat hidupnya sia-sia selama 1 tahun. Ironisnya, ia menelpon orang itu untuk memberikan peluang emas di perusahaan tempatnya bekerja. Dengan gaji yang pasti sangat menggiurkan. Alana merasa menjadi orang paling menderita sedunia. Ia terus maju mundur. Mungkin ada baiknya ia minta Wina saja yang menelpon Wisnu. Mungkin ada baiknya ia tak akan pernah menampakkan diri di depan Wisnu. Tetapi tentu saja, getar-getar penasaran dalam hatinya ikut berbicara. Mendorongnya untuk berani menghubungi Wisnu secara langsung. Aku tak ada urusan apapun dengan Wisnu. Jadi untuk apa aku takut atau gemetar? Alana terus membesarkan hati. Dengan sangat perlahan, Alana mengangkat gagang telepon, memencet tombol-tombol angka, lalu menghubungi ponsel Wisnu. Detak jantung Alana semakin cepat. Ia sampai bingung, apakah yang ia dengar ini di telinga adalah degup jantungnya, atau suara nada tunggu dari ponsel Wisnu. Halo, selamat pagi. Untuk kesekian kali, Alana menelan ludah. Ia belum pernah pergi ke tempat-tempat bersalju. Tapi saat ini, ia merasa seolah sedang menggenggam salju. Terasa sangat dingin. Dingin yang menyegarkan, menelusup ke pori-pori. Suara itu membuatnya merinding. Ia pernah mendengar suara Wisnu bertahun-tahun yang lalu. Suara itu sampai ia benci, karena lewat suara itulah kata-kata perpisahan tersampaikan. Tetapi mengapa sekarang suara itu begitu menyejukkan? Suara itu seperti melemparnya ke masa-masa awal berpacaran dengan Wisnu. Halo, dengan Wisnu di sini. Suara itu terdengar memaksa setelah lama Alana tidak juga menyahut. Oh, maaf, Pak Wisnu, kami dari Skanda Pacific ingin menindaklanjuti lamaran yang Bapak ajukan pada kami. Ucap Alana dengan suara yang sedikit dibuat-buat. Ia tak ingin Wisnu mengenali suaranya. Toh kecil kemungkinannya Wisnu akan mengingat suaranya, batin Alana. Oh, iya. Terus apa yang harus saya lakukan? Kak, Alana menelan ludah. Kapan Bapak? Ya Tuhan, betapa susahnya kata-kata ini keluar, pikir Alana. Kerongkongannya terasa kering dan panas. Sesuatu juga seolah menahan otaknya untuk berpikir cepat. Alana kehabisan nafas. Halo? Ya, Mbak? Kapan apanya? Wisnu terdengar makin tak sabar. Alana mengambil nafas berat lalu mengembuskannya. Ia lupa untuk sedikit menjauhkan gagang hingga suara embusan nafasnya terdengar di telepon. Halo? Ini siapa sih? Ada serius dari Skanda? Ya, betul, Pak Wisnu. Potong Alana buru-buru sambil memaksakan diri untuk bersikap tenang. Maksud saya dari Skanda Pacific. Bisakah Bapak menemui Bapak Stefanus Yuda pada hari Selasa pagi? Saat ini saya masih di Bali. Bagaimana kalau lusa? Hari Kamis pagi? Baik, saya catat, Pak. Terima kasih. Temui saja Pak Stefanus Yuda. Stefanus Yuda? Baiklah. Maaf, saya bicara dengan siapa ya? Mendengar pertanyaan itu, buru-buru Alana memutuskan pembicaraan. Ia takut terlambat sedikit saja memutuskan pembicaraan. Wisnu bisa mengenali suaranya. Ia letakkan gagang telepon dengan satu entakan kelas. Seolah gagang itu barang paling menjijikan. Ia menundukkan wajah, sampai keningnya menempel pada meja kerja. Oh Tuhan, betapa suara itu masih mampu membuatku bergetar dan salah tingkah. Alana membenci kenyataan ini. Harusnya tidak seperti ini. Harusnya ia tak boleh merinding, bergetar, ataupun deg-degan. Karena munculnya tanda-tanda itu mengindikasikan ia masih menyimpan rasa untuk laki-laki itu. Tidak,
Wisnu hanya boleh ada di masa lalunya. Kini ia memiliki Kevin. Ya, Kevin. Laki-laki yang paling juara untuk urusan kesabaran menghadapi dirinya. Saat itu juga Alana langsung mengeluarkan ponsel, lalu mengirim SMS untuk Kevin. Do you love me? Pesan tak penting yang dikirim di saat hari sibuk. Tetapi Alana butuh jawaban Kevin. Meski ia yakin Kevin tak akan memberikan jawaban serius dan romantis, seperti yang ia harapkan. Tetapi ia tetap membutuhkan Kevin menjawab pertanyaan itu. Ia butuh itu untuk memperkuat fondasi hatinya, supaya tahan dari angin kenangan yang tiba-tiba menerpa, agar tidak berlama-lama mengingat semua episode cinta lawasnya bersama Wisnu yang sudah tertutup rapi. 5 menit berikutnya, jawaban dari Kevin masuk. Enggak, situ aja yang naksir aku, jadinya aku kasihan. Alana tertawa geli sambil geleng-geleng kepala. Jawaban konyol tak tahu diri itu berhasil membuatnya bersemangat kembali. Ia menuju ruangan Pak Stefanus dan memberi kabar tentang jadwal yang diajukan Pak Wisnu. Pak Wisnu, ia mengulang panggilan itu dalam hati. Mungkin ada baiknya ia mulai membiasakan diri memanggil mantan pacarnya itu dengan sebutan Bapak Wisnu, agar tetap berada pada koridor profesional.